Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Di konten hashtag di rumah aja. Konten ini gue peruntukkan dan sebagai campaign ya, membantu pemerintah untuk menanggulangi bencana COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. And so, hari ini gue berharap gak berharap sih ya, berdoalah kita sama-sama semua untuk kebaikan bangsa Indonesia agar virus ini, pandemi ini cepat berakhir. Karena gua udah gak sabar banget pengen main lagi kayak biasa, kemana-mana gampang, gak dibatasin, restoran semua buka, gue bisa makan di sana dan gue kangen jalan atau gue kangen nge-mall juga, gue kangen ngopi juga sama teman-teman gue kangen live musik. But karena adanya virus ini semua caur bet. And so semoga dengan adanya konten ini dan adanya podcast ini, gue bisa membantu pemerintah dan juga dapat bisa menghibur kalian semua yang lagi di rumah aja. Seperti biasa, gue mau bilang terima kasih karena banyak banget orang atau maupun ya followers gue, netizen, sobat nganu yang selalu di hati gue, anjay. Banyak banget yang udah ngirimin cerita buat dan bersedia untuk gue bacakan ceritanya. I'm so sorry jika dari kalian ada yang belum gue baca atau gue read, karena banyak banget cerita-cerita yang masuk, jadi gue harus baca dulu, gue kaji dulu gimana enaknya atau gimana nih enaknya gue bakal ngasih advice-nya apa. Dan pada hari ini tanggal berapa sih nih? Oh iya, sekarang tanggal 17 ya. Tanggal 10 guys, ini 10 tanggal 10 malam, besok gue masih kerja lagi. And gue bakal bacakan cerita yang masuk ke dalam message gue. Begini ceritanya. Halo Min, seperti biasa aku mau cerita tentang pengalaman aku. Oke, tapi bingung nih mau mulai dari mana. Jadi gini Min, dari dulu emang gue udah doyan kayaknya. Semenjak lulus sekolah udah mulai berani nih ngelakuin seks dengan mantan dan rasanya enak banget. Nah semenjak itu semua mantan-mantan gue udah gue cobain. Sempet jomblo juga sih setahun, tapi ya seks nggak pernah putus. Ada aja yang menarik di cowok yang bikin gue lagi-lagi, dan ini pengalaman gue masuk ke dunia malam sebagai dancer di sebuah klub hotel di daerah Jakarta Barat. Oke, ini baru paragraf pertama nih. Nah, di sini gue bisa menyimpulkan bahwasanya ini ya, dia adalah seorang cewek yang haus dan doyan tentang hal seksual, tentang ya you know lah, having sex intinya. Kayaknya sih, dan dia juga karena hal itu juga yang menjadikan sebuah alasan di mana dia terjun untuk menjadi seorang dancer di sebuah klub hotel di daerah Jakarta Barat. Lanjut cerita ya. Awalnya sih gue kejebak hutang, makanya gue berani kerja ginian, jadi PSK. Wow. Gue pikir juga daripada gue ngewe gratisan sama cowok gue, mendingan gue jadiin pekerjaan aja. Nah, gue jadi dancer plus bisa di booking juga di luar hotel. Wah, ataupun di dalam hotelnya itu. Wah anjing nih.
Itu kalau bisa dibilang enak ya enak banget sih kerjaan gini. Semalaman aja gue bisa dapet uang jutaan rupiah cuma buat ngewe doang. Apalagi gue juga doyan, jadi ya bisa ngerasain berbagai macam bentuk dan ukuran. Awal-awalnya sih gue jijik kalau dapat tamu yang tua, bangka dan abang-abangan. Aduh, serem kalau sekarang sebutnya abang-abangan, dulu kan om-om. Itu yang paling gak gue suka dari kerjaan gue. Ada sih mainnya enak banget sampai-sampai gue keluar. Ini gue lagi kenapa ya? Nyari cerita tiba-tiba dapet yang kayak gini. Lanjut cerita ya. Gue ini orangnya kuat banget kalau ngewe. Bahkan 10 kali pun bisa min. WK. Lakinya aja yang gak ada yang kuat. Cuma pacar gue yang ini nih kuat banget. Dulu awal-awal gue sehari bisa kali 7 kali. Bisa kali 7 kali gue ngewe. Aduh, gila. Mungkin karena gue tinggal bareng, jadi bawaannya ya sangean aja gitu. Nah kadang gue kalau habis sama tamu-tamu nih, gue masih bisa lanjut di rumah sama pacar gue. Apakah itu gak doyan? Gue paling suka sama cara mainnya orang Korea itu. Enak banget. Beda banget roleplaynya. Mau gaya apapun itu enak aja. Nikmatin banget gue. Nah rasanya kalau ngewe sama orang Korea, walaupun kalau dibilang soal duit pelit banget, tapi kalau udah di kasur nih, bisa lupa diri gue. Udah gak mikirin duit lagi, yang penting enak aja. Kalau orang Cina itu yang paling indah dalam kerjaan. Kalau orang Cina itu yang paling indah dalam kerjaan. Karena gue ngewe cuma 1, 2, 3 langsung keluar. Udah kontolnya kecil banget, cuma ngerasa geli-geli gemes doang. Mainnya cepet banget gitu, gak ada roleplay sama sekali. Nah yang spesial juga cuma spong ngewe. Udah gak asik banget kalau buat dinikmatin. Tapi kalau buat uang sih oke banget, gue suka. Jadi gue kerja gak capek, harus banyak geraknya itu. Dibolak-balik banyak gaya. Wow, what the fuck man, anjing. Gue sampai diem gini ya. Iya. Hai, siapa itu yang diem gue? Oke lanjut cerita ya. Nah makanya nih, gue cinta banget sama kokoh-kokoh Cina, Taiwan, Hong Kong, dan sebangsa muka-muka Cina lah ya. Kalau untuk orang Thailand, gue paling benci banget. Dari segi duit juga pelit, dan kalau main itu maunya di anal. Entah orang-orang itu emang suka main sama ladyboy atau emang pada doyan sama anal gue ya. Nah kebetulan gue juga gak tahu tuh. Makanya kalau gue dapat tamu Thailand, gue suka nolak. Bukannya apa, cara mainnya itu loh, udah lama roleplaynya, ribet tusuk-tusuk, anal juga kan jijik banget. Karena gue bukan cewek bule yang gak bisa kalau soal anal. Gue menjaga itu karena gue juga takut penyakit kalau di anal juga. Makanya gue paling anti banget soal itu. Bisa gue caci maki itu tamu kalau udah mulai mengarah ke situ. Biarin aja komplain, gue gak peduli, daripada ke depannya gue kenapa-napa. Aduh, gila anjing, gue sampai speechless. Ternyata di dunia seperti itu gitu ya. Gue nggak tahu sih dia bisa berapa kali dalam satu malam. Kayaknya asik banget gak sih? After corona mungkin kalau misalkan nih orang mau diajak ketemu, gue akan coba untuk ajak ngobrol secara langsung dan podcast secara langsung untuk berbagi pengalamannya. Dari segi berapa harganya, gimana cara bookingnya dan segala macam, kayak asik banget buat sebagai just like kayak pengetahuan dong. Ya gak sih? Oke lanjut cerita gue. Nah gue juga paling benci sama orang Indo macam abang-abang yang mainnya ribet. Kebanyakan colok-colok. Oh gimana?
Gue juga paling benci sama orang Indo macam abang-abang yang mainnya ribet banget, kebanyakan colok-colok memek dan cium-cium bibir gue. Banget rasanya. Pernah gue marah sama tamu karena kondomnya bocor. Nah di situ posisinya gue belum KB. Semenjak saat itu gue mutusin buat suntik KB. Karena you know lah, gue takut banget hamil. Dan gue nggak tahu kan itu bapaknya siapa, karena sehari gue ngewe ganti-ganti orang. Sehari itu bisa 1-3 kali. Gue bisa main dengan orang yang beda, makanya gue selalu main aman biar gak kebobolan hamil. Dan kalau main sama orang Indo itu kadang kontalnya gede banget dan bulat dan padat banget. Sakit banget sih kadang rasanya mainnya. Terus juga mainnya tuh gak enak. Ya, walaupun berasa banget di dalam, sensasinya beda banget sama orang Korea yang nikmat itu. Makanya gue agak pilih-pilih kalau orang Indo. Gue lebih suka sama orang luar daripada Indo. Sangat tidak bagus. Kecuali gue dipilih kontes, itu beda. Gue gak boleh nolak. Tapi kalau orang Indo anak muda seumuran gue sih oke-oke aja. Serasa main sama pacar sendiri, bisa roleplay yang enaknya kayak gimana. Gue jadi enak juga sih. Anjing, seru juga ya kalau beneran emang bisa gue sampai recording bareng sama nih orang anjing. Aduh, gue sampai bingung gini kan, karena ini bener-bener liar banget gitu, kayak liar banget anjing. Dari dia yang doyan dan membuat itu sebagai pekerjaan anjing. Gila. Keren. Nah, lanjut deh. Nah, kadang ya gue sampai tukeran nomor gitu di luar. Kalau gue sama dia lagi pengen dan punya waktu libur, kan jaga di hotel luar. Kalau di hotel tempat gue kerja cuma 1 jam doang waktunya, kan kentang banget gitu, cuma main 1 kali doang. Nah tapi kalau di luar juga ada harganya. Oke. Nggak bisa gue kalau gratisan. Nah, dari yang gue nggak suka gratisan, tapi nih kalau gue suka sama itu orang atau bikin gue puas, gue sih nggak masalah kalau gratisan. Tapi ya cuma 1 atau 2 orang lah yang bikin gue enak. Selebihnya sih cuma dia yang bikin gue enak. Karena gue susah banget buat keluar. Walaupun dia mainnya enak, tapi tetap aja gue cuma sange doang, keluar kagak. Kan kentang, bikin kepala pusing. Ya paling pakai jari, tapi nggak masuk ke dalam, cuma di luar aja. Itu bisa bikin gue klimaks parah. Nah men, kata orang kan kalau bule itu kontolnya gede. Itu ada benernya juga sih, tapi menurut gue lebih baik gue main sama bule yang gede daripada gue main sama abang-abangan. Ya iyalah, karena apa, bule itu gak maksain buat masuk ke dalam. Kalau gak muat, dia lebih pengertian daripada orang Indo yang maksain masuk walaupun sakit. Nah, dan orang bule itu kalau udah suka sama orang, itu kalau kasih tips tuh gede banget. Paling paham soal duit mereka. Jepang. Kalau tadi dari Thailand dan segala macamnya, Jepang paling tenar di dunia perbokepan. Tapi emang bener sih, di film sama nyatanya cara main orang Jepang itu kalau bisa dibilang jorok. Ya emang karena dia kadang suka ngejelatin seluruh tubuh itu, dari tangan sampai kaki pun dijilatin. Gila gak sih? Tangan dan kaki pun dijelatin. Semuanya pasti dijelatin. Tapi gak semua sih kayak gitu. Rata-rata emang Jepang suka jelatin badan. Nah, Jepang gue paling suka kalau ceweknya itu sampai klimaks parah. Dan gue gak suka itu. Untungnya kalau main gak lama, jadi gak capek-capek banget lah. Jadi biar gue bisa next orang lagi. Dan gue juga baru banget punya FWB nih men. Oh ini nih dia nih yang ditunggu-tunggu, FWB nih ya. Oke. Dia itu tamu gue, terus dia baper. Mungkin cara gue ngelayaninnya dia enak banget. Gue sih gak ada rasa apa-apa ke dia, cuman buat bahan isengan gue doang. Saat gue lagi bosen dengan pacar gue chatan udah kayak orang pacaran ke dia walaupun baru kenal 1 minggu.
rasanya kayak udah kenal lama banget ke dia. Orangnya baik banget Min, sumpah. Yang paling penting sih durasinya lama. Bikin gue enak deh dia. Nah gue waktu itu sempat galau, mungkin karena gue lagi bete sama pacar gue. Jadi sedikit baper gitu ke dia. Dan kan tolol, otak gue kayak pusing aja gitu, nggak karu-karuan minta kejelasan ke dia. Tapi ujung-ujungnya setelah gue sadar dan baik lagi dan baik, gue balik lagi ke cowok gue. Gue minta maaf ke dia dan dia pun paham kalau kita ini cuma emang mau enaknya doang. Kalau buat yang lebih serius lagi, gue rasa nggak akan mungkin. Karena gue sadar diri gue ini siapa dan dia itu siapa. Ya kali dia mau sama jablay kayak gue. Dia juga nggak pernah nanya soal pacar gue ada atau tidaknya. Tapi gue saat pertama kali ketemu dia, gue tanya soal pacarnya, katanya sih udah putus 4 atau 3 bulanan gitu. Berarti dia jomblo. Aduh gila, jablay mantep bener. Nah gue juga lupa sih, tapi gue ngerasa kayak gak percaya aja gitu. Ya kali orang seganteng mungkin bisa dibilang sempurna lah ya, gak ada satupun cewek yang nyangkut. Nah dia juga agak ketutup soal kehidupannya. Soalnya gue juga gak mau sih kepo banget, karena gue mau dikepoin juga sama dia. Jadi sama-sama menutup paling soal kerjaan gue atau temen-temen gue yang gue ceritain kalau lagi chat atau ketemu. Selebihnya ke arah seks. Udah cukup belum? Masih banyak sih tapi gue capek ngetiknya. Nah after dia cerita, gue sempet tanya sih, hotel lo di mana gitu kan. Terus gue sempet ajakin juga buat ngobrol langsung. Lalu dia mengiyakan katanya. Tapi sayangnya gue nya waktu itu lagi banyak hektik banget. Dan gue juga sekarang juga lagi virus juga. Jadi kayak semua terbatasi juga sih. Mungkin semoga gue bisa ketemu sama orangnya langsung dan bisa ngomong secara langsung dan ngobrol secara langsung untuk membicarakan pengalaman-pengalamannya. Tapi gratis gak ya? Gak, gue bercanda. Nah sempet gue nanya, gue udah tahu sih hotelnya di daerah mana. Dan gue dan dia pernah cerita setelah itu, singkat cerita dia pernah bilang kalau pernah nanya ke gue. Dia pernah nge-reply story gue tentang foursome. Dan dia bilang foursome itu lebih enak. Terus gue bilang lagi kan, anjir kali gue bilang gitu. Nah terus gue tanya dong, dia pernah bilang kalau dia tuh, dan dia sempat cerita dia itu pernah 7 orang, 7 versus 1. Anjing banget. Gue bilang wah gila banget saat gue bilang. Nah sempat gue curiga kenapa emang di hotel itu nggak ada maksimal masuk ke dalam kamar. Ya I don't know sih, mungkin karena udah orang dalam dan sudah terbiasa karena tahu. Jadinya ya udahlah ya. Dan sekarang ketika gue akan mengasih advice di mana dalam cerita ini, gue akan menutup rapat-rapat siapa dia, karena dia seorang PSK atau pekerja seks komersil, dimana ya I think ya kita tidak boleh mengecap seseorang itu jelek, walaupun dalam dalam kacamata kita bahwa pekerjaan tersebut adalah kayak hina. Tapi I think itu balik ke diri kalian masing-masing. Kita tidak boleh ngejudge seseorang tentang sebuah pekerjaan ya, tentang agamanya. Itu tidak baik. Kita harus bisa menghargai orang, privasi orang dan segala macamnya. Jadi kita tolong banget untuk tidak pernah menjelekkan seseorang dan menghinakan seseorang gitu, tentang latar belakangnya dia, apa pekerjaannya dia. Itu tidak baik. Nah maka dari itu dalam podcast ini ya I think untuk masalah per FWB-annya ya semua berjalan dengan ya begitulah ya. Ada aja gitu masalah. Bukan masalah sih, ada aja caranya untuk dia bertemu dengan
pasangan FWB-an ya. Is apa ya, lucu aja gitu. Gue ngerasa kayak wow gitu loh, ternyata dia yang seorang PSK, pekerja seks komersil, dan dia juga punya pacar, lalu dia punya FWB-an ya. Yang gue jadi bingung adalah gue memposisikan sebagai pacarnya dia gitu loh. Apa rasa pacarnya ketika tahu kalau pacarnya dia, si ceweknya ini adalah sebagai yang bekerja sebagai PSK gitu. Gue kayak nggak habis pikir gitu sih, karena ya anjing loh, kayak ya I think kayak lo kan pacar gue, kenapa sih lo harus having sex juga dengan orang lain? Ya begitulah, karena gue ngerasa kayak mungkin dalam hubungannya dia, dalam berpacaran, mungkin dia lebih open dengan hal-hal yang berbau dengan seks. Jadi ya itu balik lagi ke pasangan mereka ya. Kita tidak juga, kan gue juga tidak boleh menanyakan hal tersebut karena di luar jangkauan gue gitu. Yang penting dia baik-baik aja, pacar yang menerima, dia senang, FWB-nya juga senang gitu. Dan semoga sih lo yang menceritakan ini dengan pekerjaan lo dan latar belakang lo yang seperti itu, semoga lo dapat lebih bisa memilih pekerjaan yang lebih layak untuk kedepannya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, nggak sih? Kayak ya banyak kok pekerjaan yang lebih oke lah, atau lebih dalam kacamata orang tuh mungkin lebih halal, but itu balik lagi ke diri lo. Semua kita sebagai manusia, kita harus bisa memilih, atau bukan memilih, kita harus bisa menghargai dan menghormati pilihan seseorang gitu. Entah apa itu backgroundnya dia, ataupun latar belakangnya dia, dan alasannya apapun dia gitu. Mungkin episode #di rumah aja pada hari ini mungkin gue rasa cukup gak sih. Gue udah ngejelasin semuanya, gue udah denger ceritanya, seru banget. Semoga kalau ada waktu gue bisa ngobrol secara langsung di hotelnya dia. Buat ngobrol doang, sumpah, gak ngapa-ngapain. I think it's enough sih. Dan gue mau bilang terima kasih juga sama kalian yang udah cerita, dan termasuk dia. Gue mau bilang terima kasih banget. Semoga lo sehat selalu, stay safe dan stay healthy, karena sekarang lagi corona. Jangan ngadi-ngadi dulu ya, daripada lo nanti terkena, kan kita nggak tahu ya kan, amit-amit sih. Dan buat kalian semua juga tetap harus jaga kesehatan kalian, istirahat yang cukup, stay safe dan stay healthy, karena kita makin kesini makin banyak juga ya korban yang terkena positif corona. Atau I don't know, ini sampai kapan berakhir. Sucks banget, banyak banget orang yang tersiksa juga, termasuk gue juga. But ya udahlah. Oke. Dan juga gue mau ngingetin lagi buat kalian semua, jangan lupa buat selalu untuk share conversation ataupun cerita kalian ke official Instagram Overheard FWB. Terima kasih juga buat kalian yang udah nge-share. Gue bakal bacain satu-satu. Dan buat kalian yang mau cerita, langsung cerita aja. Jika cerita itu bagus, bakalan gue notice dan gue bacakan di podcast ini, di FWB Podcast. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan semua. Gue admin pamit undur suara. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sampai jumpa Sobat Nganu. Bye-bye.